Ya, baik, terima kasih. Eh, di video kali ini saya coba melaporkan progres pekerjaan yang telah dilakukan selama 1 minggu ini. Adapun progres yang akan dilaporkan yaitu terkait topik yang diusulkan, topik riset yang akan diusulkan, yaitu mengenai metode autentikasi data pada arsitektur Internet of Video Things menggunakan sinyal INF. Sebelum lebih lanjut, saya coba sampaikan kembali terkait permasalahan, eh, latar belakang permasalahan, sehingga kenapa mengusulkan topik ini. Jadi, apabila diasumsikan terdapat sebuah arsitektur Internet of Video Things seperti yang digambarkan di sini, di mana di sini ada layer device atau layer perangkat. Perangkat di sini berupa kamera yang menghasilkan data video ataupun data gambar atau secara umum data multimedia. Nah, kemudian device ini akan mengirimkan data melalui protokol, eh, misalkan menggunakan CoAP, MQTT, HTTP, ataupun yang lainnya kepada server. Jadi pengiriman data dilakukan dari device ke layar server, baik server edge ataupun cloud. Nah, jadi sehingga di sini server di sini menyimpan data dari yang dikirim oleh perangkat. Nah, data yang dihasilkan karena di sini adalah Internet of Video Things, data yang dihasilkan adalah berupa data multimedia, misalkan data gambar. Nah, jika skenario yang sebenarnya, skenario yang seharusnya tanpa ada serangan, maka server di sini akan menyimpan data-data yang dikirim oleh server, yang maksudnya yang dikirim oleh perangkat. Di ini data-data ini dikirim oleh perangkat melalui protokol eh, pengiriman itu dari perangkat ke server. Nah, kemudian terjadi sebuah kasus, misalkan diasumsikan terdapat sebuah serangan yang dilakukan oleh penyerang. Ada banyak jenis-jenis serangan yang berpotensi terjadi pada arsitektur IOVT ini. Misalkan ada FDI, ada replay attack, ada data tampering, ada man in the middle, ada spoofing, ada denial service, atau hijacking dari perangkat misal atau sensor atau yang lainnya. Jadi banyak serangan-serangan yang berpotensi. Nah, serangan-serangan ini diasumsikan misalkan berhasil menyusup atau menembus ke keamanan pada arsitektur ini, sehingga si penyerang ini mampu menyisipkan atau mengirimkan data yang bukan berasal dari perangkat yang terdaftar, ya, sehingga penyerang ini berhasil mengirimkan berupa data palsu. Misalkan dianggap misalkan data palsunya seperti ini. Nah, misalkan terdapat data palsu seperti ini yang berhasil dikirim oleh penyerang ke server, sehingga nah, dengan adanya seperti ini maka bisa kemungkinan terjadi permasalahan pada server, ya, misalkan terkait dengan pengolahan data pengolahan data lanjut misalkan, ya. Nah, jika terdapat data palsu seperti ini maka akan mempengaruhi pengolahan atau pemrosesan data tersebut. Nah,
Tinggal di sini permasalahannya adalah bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana ya server dapat mengenali atau dapat mengidentifikasi keabsahan atau keotentikan gitu ya, keaslian dari setiap data yang masuk ke server tersebut ya. Sehingga di sini bagaimana server itu bisa mengenali bahwa eh, data yang terkirim, data yang masuk itu adalah data yang asli dari perangkat yang sudah terdaftar. Nah, apabila terdapat serangan seperti ini, lalu masuk data yang tidak dikenali, data palsu, nah itu server itu dapat mengidentifikasi data tersebut bahwa data yang dikirimkan ini merupakan data palsu atau yang tidak otentik atau bukan dari perangkat yang terdaftar ataupun data yang tidak seperti biasanya gitu, seperti anomali eh, data ini. Nah, eh, topik yang penelitian yang saya usulkan adalah bagaimana eh, mengembangkan sebuah metode di mana metode tersebut dapat membantu server mengenali atau mengautentikasi setiap data yang masuk eh, pada arsitektur ini. Jadi eh, jika terdapat data yang anomali atau tidak sesuai, maka server dapat mengidentifikasinya atau mengenalinya, merekognisinya, mengenalinya. Nah, ada banyak metode yang sudah dibuat di penelitian-penelitian lain atau penelitian-penelitian sebelumnya untuk melakukan autentikasi data pada layer server ini. Nah, namun di sini ada satu apa eh, metode baru yang memungkinkan untuk dapat juga dijadikan sebagai media gitu ya, alat untuk melakukan autentikasi, yaitu dengan memanfaatkan INF, sinyal INF. Jadi topik yang saya usulkan di sini adalah memanfaatkan eh, keberadaan sinyal INF pada data yang dihasilkan oleh perangkat di layer perangkat gitu ya, di device gitu ya, memanfaatkan keberadaan sinyal INF tersebut untuk menilai keaslian dari data yang dihasilkan. Di skenario-nya ya, nanti akan membandingkan setiap data yang masuk itu dengan membandingkan sinyal INF di setiap data yang masuk ke server. Nah, diasumsikan apabila data tersebut bersumber dari penyerang, maka ini diperkirakan bahwa sinyal INF-nya itu akan berbeda dengan data yang bersumber dari perangkat yang resmi atau perangkat yang didaftarkan. Nah, parameter apa saja yang dibandingkan? Nah, parameter yang dibandingkan pada sinyal INF ini berdasarkan penelitian-penelitian yang sebelumnya bahwa sinyal INF ini dapat uh, digunakan untuk uh, me, menampilkan atau menghasilkan berupa data lokasi di mana lokasi pengambilan atau penciptaan data tersebut dan timestamp atau waktu penciptaan atau pembuatan data tersebut. Sehingga parameter yang digunakan di sini adalah berupa berbasis lokasi, berbasis waktu ya, dan juga berbasis struktur daripada sinyal frekuensi daripada sinyal IMF. Nah, itu sedikit latar belakang masalah kenapa mengajukan topik ini. Nah, kemudian untuk laporan progres minggu ini saya sudah
membuat tabel berupa tabel perbandingan metode-metode yang selama ini sudah digunakan ya di penelitian-penelitian sebelumnya untuk melakukan autentikasi data khususnya pada arsitektur IoT. Nah, di sini sudah ada beberapa metode yang saya pilih yang secara jumlah itu banyak yang melakukan penelitian, yaitu dengan menggunakan metode machine learning, kemudian menggunakan metode blockchain, menggunakan metode enkripsi, lalu ada trust management system, ada hardware-based authentication, multi-factor data verification, lalu ada metode secara tanda tangan digital, ada federated learning, dan sensor redundancy. Lalu terakhir saya bandingkan dengan topik yang saya usulkan atau riset yang akan saya usulkan yaitu menggunakan sinyal INF. Nah, kemudian di sini saya mendaftarkan beberapa indikator dari setiap metode ini dalam hal sejauh mana kemampuan metode-metode tersebut dalam melakukan autentikasi data. Mulai dari indikator ketahanan terhadap pemalsuan data, kemampuan menangani data visual, karena secara spesifik arsitektur di sini untuk arsitektur Internet of Video Things atau IoT multimedia IoT, sehingga karena data yang dihasilkannya berupa data visual. Sehingga ini dijadikan sebagai salah satu indikator juga. Lalu yang berikutnya ada kemampuan autentikasi lokasi dan kemampuan autentikasi waktu. Karena tadi salah satu keunggulan dari sinyal INF yaitu dapat mengekstraksi parameter lokasi dan waktu dari penciptaan data. Lalu indikator berikutnya ada kompatibilitas dengan perangkat-perangkat server atau edge. Kemudian efisiensi daripada sumber daya atau resource dari perangkat-perangkat, kemudian ketergantungan pada model matematis, dan terakhir kompleksitasnya terhadap bagaimana nanti pengimplementasiannya. Nah, setelah dilakukan perbandingan di sini dapat dilihat bahwa metode sinyal INF secara umum unggul dibandingkan metode-metode lainnya berdasarkan indikator yang tadi disampaikan. Di sini terlihat metode INF itu praktis sebagian besar memenuhi indikator-indikator yang ada. Hanya ada satu indikator yaitu ada ketergantungan pada model matematis, karena ini kaitannya dengan bagaimana proses ekstraksi daripada sinyal INF tersebut. Karena PR dari tantangan dari penggunaan sinyal INF adalah bagaimana melakukan proses ekstraksi sinyal tersebut di suatu data. Nah, mungkin minggu depan saya akan fokus ke bagaimana metode-metode apa saja yang sudah ada sekarang untuk melakukan ekstraksi daripada sinyal INF tersebut, dan apa kaitannya nanti atau bagaimana nanti dengan topik yang diusulkan. Begitu. Jadi dari perbandingan ini cukup terlihat bahwa sinyal INF memiliki keunggulan dibandingkan metode-metode lainnya berdasarkan indikator-indikator yang disebutkan tersebut. Adapun metode yang paling mendekati yang memenuhi hampir memenuhi semua indikator, yaitu ada metode multifaktor data verification. Nah, namun kelemahan dari metode ini adalah kompleksitasnya dalam implementasi nantinya, karena ini membutuhkan
model-model atau langkah-langkah verifikasi data yang multi, apa, yang banyak gitu ya, tidak lebih dari satu proses verifikasi data. Kemudian yang lainnya di sini ada juga dengan menggunakan metode machine learning. Namun untuk penggunaan machine learning ini eh, efisiensi dari sumber daya itu kurang karena membutuhkan resource yang cukup besar. Begitupun dengan tanda tangan digital, kelemahannya itu pada indikator tidak mampu untuk melakukan autentikasi lokasi dan timestamp atau waktu. Oke, saya kira cukup yang saya sampaikan untuk progres minggu ini. Saya berharap saya berharap bisa mendapatkan saran atau feedback dari progres yang telah disampaikan ini. Baik, terima kasih.